Sehingga mari kita selalu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dari semua kesalahan, dosa dan maksiat kita, sehingga kita selalu diberikan jalan keluar dan pertolongan dari semua masalah. Lihatlah para nabi dan para rasul, mereka adalah hamba-hamba Allah yang gemar bertaubat. Sebesar apapun masalah mereka, Allah beri pertolongan mereka. Nabi Ibrahim dengan banyak masalahnya, terutama pernah dibakar oleh Raja Namrud, Allah menolongnya. Nabi Musa membelah lautan dengan izin Allah, bisa mengalahkan Raja Fir'aun beserta bala tentaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'du. Video kali ini tentang keuntungan bertaubat. Yang pertama, taubat itu menjadi sebab dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, Allah sangat mencintai orang yang bertaubat. Surah Al-Baqarah ya. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang bertaubat dan yang mensucikan dirinya. Artinya, siapapun diri kita, kalau kita ingin mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala, kalau kita menginginkan cinta Allah terus-menerus mengalir kepada kita, maka jadilah golongan orang yang bertaubat. Bahkan meskipun bila kita tidak punya dosa. Sebagaimana Rasulullah SAW tidak punya dosa, tetapi dia selalu bertobat. Beliau selalu bertobat dalam sehari lebih dari 70 kali, bahkan 100 kali. Begitu pula Allah sangat gembira dengan taubatnya seorang hamba, lebih gembira melebihi seorang laki-laki yang membawa unta tunggangannya beserta muatannya di padang pasir. Kemudian unta beserta muatannya itu hilang. Lalu dia mencari ke sana kemari hingga putus asa, akhirnya dia berteduh di bawah pohon. Karena sudah putus asa mencari tunggangannya, tiba-tiba unta beserta tunggangannya itu berada di hadapannya. Maka dia mengambil tali kekang unta tersebut, lalu dia begitu gembiranya dia mengatakan, "Ya Allah, Engkau adalah hambaku, aku adalah Tuhanmu." Orang ini salah ucap karena begitu gembiranya dengan kembalinya unta beserta tunggangannya. Nah, Allah lebih gembira terhadap Allah lebih gembira terhadap orang bertobat melebihi kegembiraan laki-laki ini terhadap hewan tunggangannya yang hilang kemudian kembali. Ya, kalau kita tidak begitu merasakan unta, bayangkan kalau itu mobil yang hilang, mobil milik kita yang hilang, lalu kita sudah mencari ke sana kemari, mobil itu kembali. Jadi dengan kita bertobat, kita menggembirakan Allah. Kalau kita menggembirakan Allah, Allah akan mencintai kita. Maka gembirakan Allah dengan taubat kita setiap hari, setiap saat. Jadikan diri kita selalu sebagai seorang pendosa, merasa sebagai seorang pendosa, sebagai orang yang zalim, sebagai orang yang banyak kesalahannya, sehingga selalu meratap dan merintih minta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala, minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kalau kita mau bertobat akan menjadi orang yang dicintai Allah. Kemudian yang kedua, taubat itu menjadi sebab lancarnya rezeki. Jadi kalau kita punya rezeki kok susah, rezeki kok seret, rezeki kok kayak sulit, cobalah untuk bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi Allah akan lancarkan rezekinya. Allah akan kayakan. Kalaupun kita tidak kaya secara fisik, di dalam hati kita akan menjadi kaya. Dan itu yang terpenting, kekayaan di dalam hati, kekayaan hati. Jadi orang yang bertobat pada Allah, rezekinya akan dilancarkan. Dalam surat Nuh ayat 10-12, orang yang beristighfar kepada Allah itu akan diberikan rezeki dari langit berupa hujan yang sangat deras, kemudian dibanyakan hartanya dan anak-anaknya. Jadi karena bisa jadi yang namanya dosa dan maksiat itu menjadi penyebab susahnya rezeki, menjadi penyebab keburukan-keburukan lainnya. Jadi kalau kita ingin dilancarkan rezekinya oleh Allah, dilunasi hutang-hutangnya, cobalah untuk selalu bertobat pada Allah Subhanahu wa taala, selalu minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Karena rezeki ini kan dalam penguasaan Allah, dan kita tahu Allah adalah Ar-Razzaq, Maha pemberi rezeki.
Allah yang menjamin semua rezeki manusia. Maka dengan kita memperbaiki hubungan dengan Allah, dengan bertobat padanya, Allah akan lancarkan rezeki. Yang ketiga, orang yang bertobat itu menjadi sebab dirinya masuk ke dalam surga dan terpelihara atau terhindarkan dari siksa api neraka. Surat At-Tahrim ayat 8. Jadi kalau kita betul-betul bertobat pada Allah dengan taubat yang sebenarnya, dengan taubat yang nasuha, Allah akan hapuskan dosa dan kesalahan kita. Sehingga kalau kita tidak punya dosa dan kesalahan, tentunya kelak di akhirat kita akan mendapatkan rezeki yang paling besar, yaitu surga. Surga beserta seluruh kenikmatannya menjadi tempat akhir bagi orang yang selalu bertobat. Dan yang penting lagi adalah terhindar dari api neraka. Dan itu yang kita minta setiap saat. Waqina adzabannar, waqina adzabannar, waqina adzabannar. Bagaimana kita menjaga diri kita dari siksa api neraka? Ya, hindari dosa dengan bertobat padanya. Bertobat dari dosa-dosa menjadi sebab kita terhindar dari api neraka dan masuk ke dalam surga. Coba, untuk apa sih kita hidup kalau tidak untuk betul-betul memikirkan tempat akhir kita di akhirat, apakah di surga ataukah di neraka? Maka dengan bertobat, Allah akan sediakan surga dan Allah akan jaga diri kita dari api neraka. Yang keempat, orang yang bertobat itu menjadi sebab dirinya itu mendapatkan keberuntungan dari Allah Subhanahu wa taala. Surat An-Nur ayat 31. Jadi kalau kita selalu bertobat, kita selalu kembali kepada Allah, kita minta maaf pada Allah, minta ampun pada Allah, minta ampun atas semua kesalahan kita atau kekeliruan kita atau kekurangan kita dalam menyembah Allah, orang yang seperti ini akan diliputi keberuntungan di dunia dan akhirat. Jadi karena memang yang namanya dosa, yang namanya maksiat itu pembawa sial, itu harus diyakini. Dosa dan kemaksiatan itu pembawa sial. Siapapun yang sedang hidup sukses, kalau dia melakukan dosa dan kemaksiatan, bisa jadi tidak lama kesuksesannya akan runtuh. Maka dengan bertobat pada Allah akan dijaga dan akan selalu beruntung, dicurai keberuntungan dunia dan akhirat. Orang yang bertobat pasti akan diliputi kebaikan dan keberuntungan. Jadi mari kita selalu bertobat supaya selalu mendapatkan keberuntungan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, bertobat menjadi sebab Allah mendatangkan dan memberikan solusi dan jalan keluar dari semua masalah-masalahnya. Jadi kalau kita bertobat pada Allah Subhanahu wa taala, hati kita akan bersih, hati kita akan bening, pikiran kita akan bersih, pikiran kita akan jernih. Sehingga dengan pikiran yang jernih itu, dengan hati yang jernih itu, lebih mudah untuk menemukan solusi dalam semua masalah-masalahnya. Karena memang yang namanya dosa itu betul-betul seperti kegelapan, seperti sesuatu yang hitam dan pekat, yang bisa menghalangi kita dari solusi-solusi dalam kehidupan ini. Maka kalau kita punya problem masalah apa saja, masalah dengan keluarga, masalah dengan rumah tangga, masalah dengan ekonomi, dengan hutang-hutang, masalah dengan penyakit, dan masalah apapun, dengan anak-anak, dengan masalah apapun, cobalah untuk selalu bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah Allah akan berikan solusi, Allah akan berikan pertolongan, jalan keluar dari semua masalahnya. Sungguh kecil semua masalah apapun di dunia ini di hadapan Allah yang Maha Besar. Dan masalah yang paling utama tentunya adalah masalah akhirat, di mana kita semua akan kembali ke akhirat melalui pintu kematian, masuk ke alam kubur, hari kiamat dan seterusnya. Dan masalah yang sangat besar adalah masalah neraka. Maka kita tidak hanya memohon pertolongan Allah dan solusi dari Allah hanya masalah dunia saja, tetapi juga masalah akhirat. Sehingga mari kita selalu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dari semua kesalahan, dosa dan maksiat kita, sehingga kita selalu diberikan jalan keluar dan pertolongan dari semua masalah. Lihatlah para nabi dan para rasul, mereka adalah hamba-hamba Allah yang gemar bertaubat. Sebesar apapun masalah mereka, Allah beri pertolongan mereka. Nabi Ibrahim dengan banyak masalahnya, terutama pernah dibakar oleh Raja Namrud, Allah menolongnya. Nabi Musa membelah lautan dengan izin Allah, bisa mengalahkan Raja Fir'aun beserta bala tentaranya. Dan Rasulullah SAW, teladan kita, yang sehari bertobat pada Allah 100 kali, banyak sekali masalah yang mendera beliau, tetapi Allah selalu hadir memberikan solusi dan pertolongan untuknya. Demikian 5 keuntungan dari bertobat.
mari kita amalkan untuk selalu beristighfar. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Selalu beristighfar dan bertobat kepada Allah. Tentunya istighfar dan tobat yang betul-betul dengan hati yang remuk, hati yang hancur, hati yang pecah, hati yang betul-betul merasa menyesal, merasa berharap, merasa mohon pertolongan pada Allah. Maka insya Allah dengan begitu kita akan mendapatkan banyak kebaikan di dunia dan akhirat. Terima kasih, semoga bermanfaat. Kurang lebih mohon maaf. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah